Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya berikan tutorial untuk menggunakan SPSS pada UJT sampel berpasangan ya, atau data berpasangan. Nah, UJT sampel berpasangan atau disebut sebagai paired sampel t-test digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antara dua kelompok data yang saling berpasangan. Nah, kasus yang saya berikan ini adalah kasus yang dulu saya berikan materinya secara manual. Nanti bisa dicek lagi datanya ya. Jadi di sini kasusnya adalah ada seorang guru yang menduga bahwa pembelajaran kooperatif efektif untuk mengerjakan topik fluida di SMP kelas 8. Nah, untuk menguji dugaan tersebut, peneliti memilih 10 siswa SMP kelas 8 sebagai sampel yang representatif. Nah, sebelum dan sesudah diajarkan materi fluida dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif, nah hasilnya kemudian didapat di sini adalah hasil pretest dan juga posttest. Di mana di sini taraf signifikannya adalah 0,05. Nah, kita akan menduga apakah dugaan guru tadi itu bisa diterima ataukah ditolak ya. Nah, di sini kemudian kita coba buka SPSS-nya ya. Di sini saya sudah buka, coba buka di sini. Nah, pada halaman SPSS nanti akan muncul di sini halaman untuk memasukkan data. Kalian bisa pilih untuk variable view, kalian ketik pretest, kemudian bisa kalian berikan label pretest ya di sini. Pretest. Kemudian kolom kedua itu adalah untuk posttest, atau di sini bisa juga kalian labeli sama, yaitu untuk data posttest. Kemudian di sini desimalnya saya nolkan ya, di sini artinya nanti datanya saya bulatkan. Oke. Kemudian di sini saya pindah ke center biar lebih bagus tampilannya. Nah, pada data view di sini muncul untuk kolom pretest dan juga posttest. Kalian bisa mengetik secara langsung atau kita copy dari data di Excel ya. Di sini saya sudah sediakan ada dua kolom ya, ada dua data pretest dan juga data posttestnya. Kita coba copy, kemudian kita masukkan ke dalam data ini tadi. Oke, kita paste. Nah, akan muncul data di sini untuk masing-masing, yaitu data posttest serta data pretest. Nah, selanjutnya adalah kita analisis. Nah, untuk menganalisis di sini menggunakan data yang berpasangan, maka kita klik ya, analyze, kemudian cari compare rata-rata atau perbandingan rata-rata, kita cari pair. Nah, di sini sampelnya berpasangan, paired sample t-test, sampel berpasangan. Nah, di sini kemudian kita masukkan variabel 1 itu variabel apa? Apakah variabel untuk pretest ataukah untuk variabel posttest? Misalkan di sini variabel 1 itu saya masukkan sebagai variabel pretest, maka di sini saya coba masukkan variabel 1, dan untuk variabel kedua itu saya masukkan sebagai atau di sini ya, posttest ya. Sebentar. Nah, ini dia. Oke. Nah, jadi di sini ada data berpasangan, yaitu variabel 1 adalah pretest dan variabel 2 itu adalah untuk posttest. Kemudian kita bisa klik OK. Oke, datanya kita peroleh seperti ini. Nah, ini ya datanya. Ada 3 kolom di sini. Yang pertama ada kolom untuk ada 3 tabel ya, 3 tabel. Yang tabel pertama adalah tabel yang menunjukkan pair sampel statistiknya. Di sini ada untuk pasangan data pretest posttest, artinya di sini untuk pretestnya memiliki rata-rata atau mean 26,7, posttestnya 74,7, dan masing-masing datanya adalah banyaknya ada 10. Kemudian dengan standar deviasi seperti ini ya. Kemudian errornya sekian. Kemudian pair sample correlation di sini memiliki korelasinya 0,77. Kemudian ada pair sample test. Untuk pair sample testnya ya. Untuk pair sample testnya itu di sini kalian bisa perhatikan, di situ ada untuk tabel. Perhatikan ya, tabelnya di situ ada tabel
pair sample test, atau di sini adalah output dari pair sample test. Nah, pair sample test ini digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan apakah ada perbedaan antara antara yang pretest, nilai pretest dengan nilai post test ya. Dan di sini pengujian menggunakan tingkat signifikannya adalah 0,05 ya. Ini berdasarkan default di SPSS-nya. Nanti bisa diubah sendiri. Kemudian langkah-langkah pengujiannya adalah kita rumuskan hipotesisnya dengan bunyi H0-nya adalah tidak ada perbedaan ya antara pretest dengan post test. Kemudian untuk yang HA-nya ada perbedaannya. Nah, kemudian kita tentukan T hitungnya dan signifikannya. Kalau berdasarkan outputnya, maka nilai T hitung adalah, kalian bisa perhatikan di sini nilai T hitungnya adalah min 25,863. Kalian coba cek di perhitungan yang sebelumnya, kalian cek untuk di sini ada min-nya min 4,8 dan standar deviasinya adalah 5,86. Kalian cocokkan dengan secara manual yang sebelumnya saya ajarkan itu, apakah sama ya. Jadi sini hanya yang berbeda adalah nilai min-nya itu negatif 48 karena di sini adalah pretest post test. Kalau di perhitungan manual dulu kan X2 atau rata-rata untuk kelompok kedua dikurangi kelompok satu lebih besar 0 ya. Sehingga di sini nilainya itu negatif. Tapi nanti kalau misalkan untuk variabel 2-nya itu adalah untuk nilai variabel satunya adalah post test, variabel keduanya pretest, maka di sini akan bernilai positif sama seperti perhitungan secara manual. Oke, itu adalah untuk T hitungnya. Nah, kemudian kalian bisa menentukan berapa T-tabel ya, kalian bisa lihat di tabel. Selanjutnya kalian bisa bandingkan antara T-tabel dengan T hitungnya. Dengan kriterianya adalah negatif T-tabel lebih besar dari negatif T hitung atau T hitung kurang dari T-tabel, maka H0 diterima. Dan apabila negatif T hitung kurang dari negatif T-tabel atau T hitung lebih besar dari T-tabel, maka H0 ditolak. Atau berdasarkan signifikan. Kalau berdasarkan signifikan itu jika signifikannya lebih besar 0,05 maka H0 diterima, dan jika kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Kalau berdasarkan nilai T hitungnya, maka di sini T hitungnya min 25,863 dibandingkan dengan T tabel ya. Itu nanti hasilnya apa kalian bisa perhatikan. Kemudian kalau menggunakan signifikan di sini nilainya 0,000, artinya di sini lebih kecil daripada 0,05, maka di sini H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya ada perbedaan antara pretest dengan post test. Itu adalah uji menggunakan pair sample t-test. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.